Kita masuk ke episode 3, belajar psikologi ya. Tapi mau disclaimer dulu, belajar psikologi ini bukan pengen ngajarin teman-teman soal psikologi ya. Karena kalau pengen belajar psikologi formally, daftarnya ke kampus. Ada universitas, ada institusi ya, dan aku juga ngajar di beberapa kampus tentang psikologi, lebih formal, lebih serius, lebih ilmiah gitu ya. Pun juga kalau pengen yang kayaknya bukan kampus tapi pengen kursus, aku juga ada kelasnya namanya kelas dasar psikologi KDP nanti bulan Juni. 5 pertemuan aku sharing tentang substansi utama di ilmu psikologi apa, hanya dalam 5 pertemuan Zoom. Belajar psikologi ini, serial belajar psikologi ini mau ngasih konteks kenapa kemudian belajar psikologi itu buat aku itu sangat enlightening ya, mencerahkan, ngasih jalan, dan juga membuat aku tuh passionate abis. Jadi aku ngasih konteks, bukan pengen ngajarin konten soal belajar psikologi. Gitu teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman suka sama storytellingnya aku di episode 1 dan 2, nah sekarang episode 3 nih, kita akan bahas lebih dalam soal pikiran. Jangan lupa untuk like dan subscribe, juga share ya ke orang-orang yang barangkali kayaknya dia juga butuh nih buat belajar untuk ngedengerin atau nyimak storytelling tentang belajar psikologi ini. Yuk masuk episode 3, ngomongin soal pikiran teman-teman. Jadi aku lagi mencoba untuk menerjemahkan kenapa belajar psikologi itu menjadi satu hal yang kemudian sangat menyenangkan. Kalau umur aku ini udah mau 40, nih deket-deket 40, hampir 30 tahun lebih kehidupan aku tuh aku habiskan buat mempelajari serius psikologi loh teman-teman gitu ya. Bahkan ketika aku tadi yang di video lalu masih umur 6 atau 7 tahun, aku mulai sering baca dan serius kemudian mendalami apa yang orang pikirkan, rasakan, dan kenapa mereka memilih untuk melakukan sesuatu gitu ya. Atau di video lalu tuh aku bilang tentang trias psikologika, triad in psychology, namanya think, berpikir, feel, merasa, sama do, melakukan. Nah, video ini akan ngomongin nggak spesifik lah, akan ngomongin konteks tentang berpikir. Nah, ini yang kemudian lucu teman-teman, karena aku tuh kan jadi suka banget baca novel detektif, dan kemudian yang paling aku suka ya, jadi novel-novel detektif itu karena mungkin ada kejahatan, ada kemudian logika berpikir yang patah, aku jadi diajak dan dianterin untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis bahkan sedari kecil. Ya bayangin umur 6 atau 7 tahun, 7 atau 8 tahun, kelas 1, 2, 3 SD itu aku mulai menyukai seperti apa logika berpikir. Mulai dari memproses informasi, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan mengulik mekanisme urut-urutan sistem berpikir. Aku gara-gara kalau di video lalu ada teori ABC ya, gara-gara ada activated events, kejadian-kejadian kehidupan waktu kecil aku tuh malah mengaktifasi upaya aku untuk punya banyak alternatif dalam menjelaskan sesuatu gitu ya. Jadi barangkali kalau teman-teman ngedenger ada suara gedebuk di atap rumah, kucing. Penjelasannya cuma satu. Aku sejak kecil terbiasa untuk punya banyak alternatif menjelaskan. Jangan-jangan bukan cuma kucing, bisa jadi tikus, bisa jadi ada kayu yang jatuh, bisa jadi bermacam-macam. Artinya aku punya alternate thinking, kemampuan berpikir yang ngasih banyak alternatif selain satu alternatif yang barangkali common atau umum. Itu aku syukuri banget. Gara-gara apa? Gara-gara bacaan. Kalau teman-teman suka baca buku-buku novel detektif dari kecil ya, katakanlah Sherlock Holmes aja. Sherlock Holmes itu kemudian terkenal dengan gayanya dia, caranya dia punya kemampuan deduktif untuk bisa menebak kepribadian seseorang. Teman-teman cari atau buka atau nonton misalkan film-film Sherlock Holmes ya. Sebelum terkenal menjadi Iron Man, Robert Downey Jr. itu kan, Robert Downey itu terkenal sebagai dia yang memerankan sebagai Sherlock di film Sherlock Holmes ya. Pun juga yang jadi Doctor Strange ya, Benedict Cumberbatch itu kan pemerannya, itu juga jadi Sherlock Holmes. Kalau teman-teman nonton filmnya,
maka teman-teman akan mendapati bahwa Sherlock Holmes itu punya kemampuan berpikir deduktif. Dengan melihat orang, dia bisa menebak orang itu seperti apa. Dan bukan asal tebak ya, bukan asal tebak yang intuisi ngarang, tapi dia melihat fakta-fakta dari ekspresi wajah, apa yang dipakai, cincinnya, bajunya, kerahnya, ada kotoran apa di mana-mananya. Yang kemudian hal itu dia deduksi. Dia simpulkan dari data-data dan fakta yang ada, dia simpulkan menjelaskan siapa orang itu. Tahu nggak teman-teman? Gaya-gaya itu aku adopsi bahkan sejak kecil. Gaya-gaya di mana aku senang melihat fakta dari sebuah realitas atau kejadian. Aku jadi senang mikir. Bayangin, kelas umur 6, 7, 8, kelas 1, 2, 3, aku terbiasa untuk punya sistematika berpikir. Makanya waktu itu aku jadi suka banget belajar bahasa ya, karena bahasa, makanya kenapa public speaking aku ya bisa dibilang di atas rata-rata lah ya, nggak bisa dibilang bagus juga, storytellingnya juga mudah untuk aku share pemahaman pengetahuan lewat kalimat, milih kalimat dan kata, karena dari kecil aku seneng banget belajar bahasa Indonesia ya. Semoga Allah merahmati Pak Agus ya, guru bahasa Indonesia SD itu. Struktur berpikir itu muncul dalam bentuk struktur kalimat. Dari situ aku belajar bahasa Inggris, aku menikmati dan mencintai bahasa Inggris, dan aku inget banget waktu SD ya, ini mungkin teman-teman SD aku boleh komentar di chat ya. Waktu SD itu tiap kali ada cerdas cermat yang hubungannya sama bahasa Inggris, aku nggak pernah tak terkalahkan, sampai di titik dimana aku tuh ngelawan satu kelas untuk ngejawabin pertanyaan dari guru ya. Karena struktur berpikir membuat kita, mengharuskan kita, jadi struktur berpikir yang kompleks, yang terbiasa berpikir kompleks, aku mengharuskan aku untuk dapat banyak informasi. Banyak informasi membuat aku banyak vocabulary ya. Makanya kenapa aku sangat senang ke teman-teman terutama menjelaskan konsep-konsep tertentu. Bedanya percaya diri sama keberhargaan diri, sama harga diri, beda. Self-confident, self-efficacy, self-worth, self-esteem, beda. Kata-kata yang beda ini bisa aku jelaskan dengan distinguish, dengan sangat berbeda satu sama lain. Perbedaannya di mana, persamaannya di mana. Kenapa? Karena aku suka mendudukan satu kriteria berpikir tertentu. Nah, kemampuan kriteria berpikir ini disebut sebagai critical thinking, berpikir kritis. Bersyukur banget punya kejadian masa kecil yang menurut orang lain, kalau dalam bahasa Sunda mah pikarunyaeun ya, yang cukup membuat orang mengkasihani, tapi aku merasa sangat bahagia dengan itu. Ya, tahu nggak teman-teman, gara-gara baca Sherlock Holmes, Hercule Poirot ya, Hercule Poirot, bukunya Agatha Christie, aku juga jadi seneng nge-profiling orang. Dan yang lucu gini teman-teman, jadi tiap kali jadi gini ya, kalau ada orang yang cerita atau curhat, mereka nyaman aku dengerin karena mereka nganggapnya aku peduli. Sejujurnya aku nggak peduli sama orangnya, yang aku pedulikan adalah fakta, bahwa fakta-fakta itu bisa membuat aku bisa menjelaskan soal pikiran, perasaan, dan perilakunya. Kebayang nggak sih? Jadi misalnya gini, katakanlah ada orang namanya Poppy lah, aku lagi chat-chatan nih sama teman SD aku, Poppy. Katakanlah Poppy curhat atau cerita sama aku. Lalu kemudian aku nggak peduli sama Poppy-nya, tapi yang aku peduli dan aku passionate about tuh apa yang di pikirannya, apa yang dirasakannya. Kenapa memilih perilaku-perilaku seperti itu? For the sake of science. Gitu. Bayangin teman-teman. Jadi ternyata belajar psikologi, apalagi menelaah pikiran, satu, membuat aku membenahi struktur berpikir aku. Jadi subjek, predikat, objek tuh ngaruh banget. Jadi template banget dalam aku berpikir siapa tokoh utamanya, melakukan apa, atas motivasi apa. Dan itu jadi rumusan cara aku berpikir. Untuk juga menjelaskan bagaimana orang berpikir. Mereka dapat informasi apa, input apa, bagaimana memprosesnya, outputnya nanti apa. Ada error-error apa di antara itu aku dalemin banget teman-teman. Maka kalau ngomongin soal berpikir dan belajar psikologi itu ngajak kita buat menstrukturkan pikiran kita. Makanya aku sharing dan ngajakin Adit buat bikin sebuah terapi, karena Adit orang linguistik ya. Aku lagi punya mentee, orang yang lagi aku mentorin namanya Adit, lulusan linguistik, asik banget dalam pola penulisan dan
tadi menata pikiran orang yang berantakan itu dengan struktur berpikir lewat bahasa, lewat menulis. Karena kita butuh objek itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan. Nulis itu penting gitu teman-teman. Maka senang banget aku belajar psikologi itu, salah satunya adalah itu ya, ngebantu aku buat punya struktur berpikir. Jadi jarang banget aku overthinking yang berlarut-larut tentang hal yang gak jelas. Biasanya aku selalu punya objek berpikir dan selalu mencoba untuk nemu pola, ngasih alternatif. Jadi dari proses input ke output itu jadi jelas banget, enak banget. Jadi kalau ada yang bilang psikologi itu berobat jalan, buat aku banget, berobat jalan banget. Dan itulah kenapa mungkin 60, 70, 80% kehidupan aku tuh memang mempelajari psikologi aja sampai sekarang gak selesai-selesai. Makanya bikin serial belajar psikologi tuh pengen nganterin untuk ngomong itu. Ya, balik lagi, pikiran tuh apa sebetulnya? Pikiran itu bagaimana cara kita kemudian mendapatkan informasi, mengelompokkan informasi, memproses informasi, terjadi bias dan error apa di dalamnya, lalu hasilnya apa, outputnya apa. Maka nanti ada obsesi, imajinasi, halusinasi, ambisi, itu gara-gara pola berpikir kita. Cara kita ngambil keputusan, nanti muncul kajian-kajian soal intelijensi, ngaruh di situ. Makanya seneng banget, luar biasa banget gitu ya, ketika aku kemudian belajar psikologi itu menata pikiran aku yang kemudian berantakan. Aku berusaha untuk menjawab lebih tepat pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang teraktivasi tuh gara-gara event-event yang mungkin tidak menyenangkan itu teraktivasi, tapi ngebantu aku untuk kemudian menstrukturkan cara berpikir, bicara, mengekspresikan, cari alternatif solusi, memecahkan masalah. Jadinya seolah-olah lebih cepat dewasanya daripada anak-anak lain, otomatis akan meningkatin intelijensi ya, karena kemudian dibanding anak-anak lain aku bisa memecahkan masalah lebih kompleks daripada anak-anak seusia aku. Tapi itu tadi, ya tentunya dengan efek samping lain, itu di perasaan. Salah satunya apa? Kesepian. Dan itu juga berat. Nah, soal perasaan akan aku bahas di video selanjutnya, di episode 4. Tapi pikiran ini lumayan ngaruh. Dan nanti tata cara berpikir ini kemudian nemu banyak hal yang ketika beneran belajar psikologi, ini aku baru cerita konteks mulai serius baca-baca dan tertarik sama psikologi ya, pikiran aku jadi tertata. Tapi ketika beneran formal belajar psikologi, masuk psikologi, nanti aku cerita ada sesuatu yang aku, loh kok gini sih? Kok ilmu psikologi malah belajar itu nanti. Tapi di episode 4 dan 5 kita nanti akan bahas perasaan dulu, sama ngomongin soal behavior atau perilaku. Masih narasinya masih dalam konteks aku masih kecil ya, SD, SMP, SMA-an. Ini SD aku kebantu banget kerangka berpikir. Alhamdulillah seneng banget SD gara-gara mulai baca-baca tentang psikologi. Jadi orang yang berbeda, punya struktur berpikir yang berbeda, ngerasa ngelihat realitas itu jadi lebih baik. Ya, kalau bullying alhamdulillah nggak pernah, karena selalu nemu alternatif pemecahan masalah dari apapun yang terjadi di kehidupan. Belajar apa teman-teman dari episode 3 ini? Yuk share di kolom komentar. Boleh cerita tentang kehidupan teman-teman juga seperti apa. Apakah teman-teman tertarik belajar psikologi lebih lanjut? Kuliah? Atau nanti ikut kelas KDP di Sintesa Wellness ya. Atau follow aja Zain Permana di Instagram. Sampai jumpa, Zain Permana pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.